warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas 10A yang beranggotakan saya sebagai moderator, Hersha Ramadona. Saya di kelompok pasti. Ini saya ingin mewawancarai kepada pihak-pihak yang menggunakan alat ukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Hersha Ramadona. Di sini saya ingin mewawancarai kepada Ibu Lailani. Di sini saya menanyakan apa nama alat ini? Namanya alat timbangan. Timbangan duduk digital. Lalu bagaimana penggunaan alat timbangan? Untuk penggunaan, pertama kita menggunakan tombol power ya, kita nyalakan. Dan untuk memulai menimbang, kita pastikan dulu ini sampai 0 ya. Kalau belum 0, kita 0. Jadi harus di-nolin dulu Ya, biar timbangannya pas ya, Ya, pas. ya, harus di 0. Dalam penggunaannya, apakah ada hambatan dalam pertimbangan gitu? Untuk hambatannya, ini kan timbangannya pakai cas saja. Dan tidak cas, timbangannya nggak gitu. Kita sudah dahulu ya. Kalau kekurangan dan kelebihannya dalam penggunaan alat Kekurangannya itu ini kekurangannya, kalau ini kan timbangannya ya per kilo. Jadi untuk timbangan kayak seperempat, gram, seperempat itu susah. Jadi harus timbangannya per kilo. Terus satu lagi kekurangannya itu kalau misalkan harus cas, kelebihannya yaitu untuk mempercepat kita menimbang. Jadi lebih pasti gitu ya, Ya. kilonya. Oh ya, segitu saja dari kelompok kami. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbangan duduk digital adalah perangkat pengukur berat yang menggunakan teknologi digital untuk memberikan hasil yang akurat dan cepat. Perkembangan timbangan digital dimulai pada pertengahan abad ke-20, dipelopori oleh perusahaan seperti Fairbanks Scales dan Mettler Toledo yang memanfaatkan teknologi sensor beban load cell. Teknologi ini mengubah tekanan fisik menjadi sinyal listrik, memungkinkan pembacaan berat secara digital. Timbangan digital pertama kali diperkenalkan pada tahun 1940-an hingga 1950-an. Tetapi penggunaan massalnya baru meluas pada tahun 1070-an seiring dengan penerapan teknologi mikroprosesor yang meningkatkan akurasi dan menambahkan fitur-fitur baru. Pada timbangan duduk digital terdapat beberapa komponen utama, seperti platform timbangan yaitu terbuat dari stainless steel atau plastik kuat dengan permukaan anti-slip, dan sensor beban load cell memastikan akurasi tinggi dalam pengukuran berat. Display digital, layar LCD atau LED yang menampilkan hasil dengan jelas. Kontrol dan pengaturan, tombol untuk tarik konversi satuan dan kalibrasi, sumber daya yang dioperasikan dengan baterai atau adapter listrik, dan fitur konektivitas yang digunakan dengan port USB, Bluetooth, atau Wi-Fi untuk integrasi data. Setelah melakukan riset dan melakukan wawancara terhadap pihak yang memiliki dan memakai timbangan duduk digital, kami mendapatkan informasi dan mengetahui beberapa kelebihan dan kekurangan dan juga hambatan dalam penggunaannya. Kelebihannya yaitu akurasi tinggi, menghasilkan pengukuran presisi dengan toleransi kesalahan rendah, mudah digunakan, tampilan digital yang jelas dan fitur intuitif seperti tarik dan konversi satuan. Portabilitas, beberapa model berukuran kompak dan dapat dioperasikan dengan baterai. Dan fitur tambahan, konektivitas untuk integrasi data dan fungsi otomatis. Dan terdapat beberapa kekurangannya yaitu harga yang lebih mahal dibandingkan timbangan analog, perawatan yang memerlukan kalibrasi rutin untuk menjaga akurasi, dan ketergantungan pada listrik atau baterai, tidak dapat digunakan jika baterai habis atau saat mati listrik. Di dalam penggunaannya juga terdapat beberapa hambatan dalam penggunaannya, yaitu penggunaan di lingkungan yang ekstrim membuat kerja sensor yang bermasalah, kerentanan terhadap kerusakan,
Komponen elektronik rentan terhadap benturan atau cairan. Keterbatasan kapasitas. Tidak semua model cocok untuk beban berat. Kapasitas tergantung pada spesifikasi alat. Dengan kombinasi teknologi yang canggih dan desain yang praktis, timbangan duduk digital menjadi pilihan yang ideal untuk berbagai kebutuhan. Pengukuran berat meskipun perlu mempertimbangkan beberapa kekurangan dan hambatan dalam penggunaannya. Setelah ini terdapat beberapa instruksi dalam penggunaan timbangan duduk digital. Harap disimak dengan baik-baik ya teman-teman, agar kalian semua dapat memahami cara menggunakan timbangan duduk digital. Baiklah, kini saatnya akan saya tunjukkan gimana caranya penggunaan dari timbangan nangkai 150 kg. Di sini satuan gramnya itu ukurannya 20 gram, jadi kelipatan 20 ya. Kita nyalakan, nyala lampu biru, lampu hijau ya. Oke, kita lihat fungsi-fungsinya di sini untuk lampu. Nah, kita klik untuk nyala. Kemudian di sini ada berat, kemudian unit per harga per kilo, kemudian total dari berat dan harga total ya. Oke, selanjutnya kita coba beban ini, spare part ini. Nah, beratnya 2,62 gram ya, kilogram. Nah, ini fungsinya untuk kilo saja, sedangkan kalau untuk harga ini ada 7 penyimpanan, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Di sini untuk penyimpanan harga, katakanlah M1 untuk jeruk, M2 untuk beras, M3 untuk gula, M4 untuk minyak, M5 untuk dan lain sebagainya ya. Nah, di sini selanjutnya ini masih nol semua. Saya tekan-tekan masih nol. Selanjutnya kalau mau pengen menyimpan harga di M1 atau M2, M3, ini kita tekan store dulu. Selanjutnya kita pilih harganya, kita taruh di sini. Harga 10.000 per kilo ya. Harga 10.000 per kilo. Selanjutnya kita tekan di M1. Oke, kita back, ini untuk back. Nah, 0 ya. Selanjutnya kita tekan M1. Nah, berarti ini sudah menyimpan di M1. Oke, selanjutnya di M2 ini masih 0, kita tekan 21.000. Kita tekan store dulu ya. Store. Kemudian 21.000. Terus di M2. Oke, sudah menyimpan M1, M2 sudah menyimpan, begitu terus selanjutnya harus tekan store ya. Oke, misalkan ini saya ambil ini harga per kilonya 10.000 ya. Kita tekan M1 maaf. M1 sudah muncul 10.000. Maka di sini tertera 2,62 gram, harganya Rp26.200. Jadi sangat cepat ya, oke. Selanjutnya kita simulasikan untuk yang harga 21.000, katakanlah ini 21.000 harga per kilonya, beratnya sekian, maka ini dikalikan ini ketemunya Rp55.000, jadi lebih cepat ya. Selanjutnya kalau di sini sudah terisi full semuanya, oke. Kalau sudah terisi full semuanya, maka kalau ada harga barang baru, katakanlah potong rumput itu, harganya per kilonya kita hargai 52 rupiah. 52 rupiah ya. Selanjutnya kita langsung masukkan saja ini potong rumputnya. Kita taruh. Nah, 7 kilo, maka 3,52 harganya Rp36.400 harga potong rumput ini. Jadi seandainya ini sudah penuh, Anda bisa menekan sesuai dengan keinginan Anda tanpa perlu menyimpan lagi di sini.
misalkan jual besi atau apapun itu, besi stainless, terus apa namanya, barang-barang bekas lainnya. Nah, nanti kalau ada harga acak langsung aja tekan di sini 25.000 katakanlah per kilonya, langsung kita masukkan beban. Nah, sudah deh ketemu di sini ya. Oke. Ini sangat efektif, sangat cepat. Selanjutnya kalau ingin menghapus ini kita tersimpan di sini, maka tekan store. Store langsung M1. 0, maka di M1 sudah terhapus. Moi, some